Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Hatta selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kimia Medisinal yang telah mempersilahkan kepada kami untuk melakukan presentasi tentang produk pirofosfat. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama ada Najwa Alifah Fauzia Mokodombis, yang kedua ada Aurelia Wana Nabila, yang ketiga ada Jihan Herunisa, dan yang keempat ada Aprilia Delta. Latar belakang, pirofosfat memiliki peran penting dalam kehidupan dan molekul yang mengandungnya, serta analog bifosfonat yang lebih stabil dapat menjadikan kandidat obat untuk berbagai penyakit termasuk kanker dan infeksi virus. Berbagai sistem telah dikaji untuk menutupi gugus pirofosfat dan bifosfonat, serta menggambarkan potensi penggunaan produk-produk tersebut. Perkenalan, pirofosfat dan bifosfonat adalah senyawa organik dengan atom fosfor geminal. Pirofosfat memiliki struktur POP sedangkan bifosfonat memiliki ikatan PCP yang lebih stabil terhadap hidrolisis. Pirofosfat organik atau PPI memiliki muatan negatif yang dapat menghambat penyerapan kalsium. Produk ini memiliki nilai pKa yang menunjukkan keberadaannya sebagai trianion pada pH fisiologis, serupa dengan muatan negatif tinggi pada metilen bifosfonat. Meskipun telah ada beberapa tinjauan tentang strategi produk untuk keduanya, tinjauan komprehensif belum tersedia dalam literatur. Pirofosfat produk. Proses penggunaan produk pirofosfat sebagai obat sering melibatkan fosforilasi intraseluler untuk menghasilkan NTP. Namun, pronukleotida diperlukan untuk penyerapan sel yang efisien karena sifat polyanionic nukleotida pada pH fisiologis. Meskipun produk NDP mungkin menjadi solusi, desain produk ini menemui tantangan karena ikatan fosfat anhidrida yang tidak stabil secara termodinamika, meskipun kinetiknya stabil. Acylpromoirties. Hyundai dan timnya mencoba membuat produk NDP pertama pada tahun 1995. Mereka menemukan bahwa asetil fosfat lebih mudah dihidrolisis daripada ATP. Mereka mengusulkan bahwa dalam asil pirofosfat, hidrolisis akan terjadi secara selektif pada gugus karboksil. Mempertahankan ikatan fosfat anhidrida, uji hidrolisis produk dilakukan dalam buffer TEAA pada pH 7,0 pada rpmi menghasilkan NDP di kedua media. Namun, waktu paruhnya lebih pendek dalam rpmi karena konsentrasi nukleofil yang tinggi. Uji in vitro menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan aktivitas antiretroviral antara produk dan nukleosida induknya, menandakan bahwa produk tidak meningkatkan laju penyerapan sel. Potensi produksi produk pirofosfat dengan penetrasi sel yang lebih baik bisa dilakukan dengan melindungi 2 atau 3 atom oksigen anionik dengan gugus asil, meskipun contoh praktis belum ditemukan dalam literatur. Salicyl alkohol bromoieti. Pendekatan siklosal oleh Meyer dan timnya adalah strategi produk untuk melindungi NMP. Mereka menggunakan sistem ini pada NDP dengan mengubah beta fosfor menjadi diester salicyl alkohol, memungkinkan satu promotor untuk menutupi dua muatan negatif, membatasi berat molekul produk. NMP siloxal bisa diaktifkan kembali melalui hidrolisis kimia, melibatkan serangan nukleofilik pada atom fosfor. Namun, pada siklosal AZTDP, hidrolisis ikatan fosfat anhidrida lebih disukai, meskipun upaya untuk mempercepatnya dengan mengubah substituen cincin benzena gagal. Meyer dan timnya menyebutkan bahwa satu-satunya cara efektif untuk membuat produk NDP adalah dengan promotor yang bisa dihilangkan tanpa serangan nukleofilik pada gugus fosforil. Selanjutnya yaitu asiloksibenzil bromoides. Proses aktivasi prodrug bertopeng asiloksibenzil dimulai dengan hidrolisis asil ester oleh esterase dalam lingkungan biologis, memungkinkan pelepasan senyawa bioaktif secara selektif. Meskipun prodrug stabil dalam buffer, degradasinya lebih cepat dalam ekstrak sel, dengan ester yang memiliki gugus alkil bercabang lebih stabil. Jika deproktasi awal lambat, pemutusan ikatan fosfat anhidra bersaing dengan hidrolisis asil ester. Setelah gugus pelindung pertama dihilangkan, muatan negatif pada gugus perantara melindungi ikatan fosfat pada anhidra dari hidrolisis. Prodrug 11C dan 11D tetap aktif dalam garis sel tanpa timidin kinase, menunjukkan kemampuan memasuki sel dan melepaskan senyawa terfosforilasi intraseluler.
Meyer dan timnya melakukan studi terhadap dipronukleotida dengan asam lemak berantai alkil yang lebih panjang untuk mengevaluasi hubungan antara lipofilisitas dan aktivitas biologis. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa produk-produk ini mengalami hidrolisis lebih lambat dalam sel dan menunjukkan penurunan rasio NDP-NPM yang terbentuk. Produk yang paling efektif dalam tes anti-HIV in vitro adalah C9-dipronukleotida. Hanya produk dengan lantai alkil C6H13 atau lebih panjang yang mempertahankan aktivitasnya, menunjukkan bahwa lipofilisitas yang cukup diperlukan untuk penetrasi transmembran yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan produk yang cukup hidrofobik namun dapat mengalami hidrolisis cepat dalam ekstrak sel. Proses ini melibatkan sintesis serangkaian produk NDP bis benzoyloxybenzil 14 dan 15 pada gambar 5 dengan berbagai substituen pada posisi 4 gugus benzoil. Meskipun produk dengan substituen elektron pengundang memiliki laju hidrolisis yang lebih tinggi, tidak selalu mempertahankan aktivitasnya sepenuhnya dalam sel CEMTK, mungkin karena sebagian dihidrolisis dalam media kultur sel sebelum pengambilan sel. Produk NDP simetris yang merupakan generasi kedua dengan desain dipronukleotida memungkinkan pelepasan NDP secara selektif, efektif melawan HIV dalam sel CEM0. Beberapa di antaranya bahkan lebih kuat daripada nukleosida aslinya, dengan aktivitas yang meningkat seiring dengan panjang rantai alkil pada unit penutup lipofilik. Meskipun beberapa mempertahankan aktivitasnya dalam sel CEMTK, beberapa kurang efektif dalam garis sel mutan. Strategi dipro juga diterapkan pada analog nukleosida lain dan senyawa terkait di dehidroridin. Produk NDP dipro non-simetris menunjukkan aktivitas antivirus yang lebih kuat dibandingkan dengan nukleobase aslinya dalam sel MDCK, menunjukkan kemampuannya dalam mengantarkan nukleotida ke dalam sel. Selain itu, strategi dipro juga diterapkan dalam pembuatan produk untuk difosfomyoinositol fosfat yang penting dalam pemberian sinyal intraseluler. Prodrug. Penggunaan pirofosfat sebagai obat terhambat oleh defosforilasi muda yang dilakukan oleh enzim seperti fosfatase. Salah satu solusi penghambat resorpsi tulang, bifosfonat memiliki bioavailabilitas oral yang rendah dan dapat mengalami hidrolisis. Namun, prodrug bifosfonat memiliki potensi untuk memperluas cakupan terapeutiknya, termasuk dalam terapi kanker dan imunoterapi. Alkyl promoyatis. Cara paling sederhana untuk meningkatkan hidrofobisitas bifosfonat adalah dengan menutupi sebagian atau seluruh atom oksigen fosfonat dengan gugus alkyl. Awalnya dihipotesiskan bahwa ester bifosfonat rentan terhadap hidrolisis oleh enzim intraseluler. Meskipun banyak alkyl ester bifosfonat telah disintesis, penelitian menunjukkan bahwa ester monoester chlorronat stabil dan merupakan analog dari bifosfonat bukan prodrug. Aril promoyatis. Ester bifosfonat dengan gugus aril pelindung dapat berperan sebagai prodrug karena gugus fenol biasanya lebih efektif dalam memfasilitasi pelepasan. Perlindungan bifosfonat dengan gugus fenil tunggal dapat meningkatkan aktivitas antikanker terhadap sel hepatokarsinoma HU-H7. Esterifikasi bifosfonat meningkatkan masuknya sel dan penghilangan gugus pelindung diperlukan untuk aktivitas antikanker. Prodrug lain yang diesterifikasi dengan gugus 4-metoxyphenyl menunjukkan efek yang lebih kuat pada sel kanker payudara. Hasil studi ini mendukung bahwa ester bifosfonat dapat meningkatkan sifat antikanker secara in vivo. Asetal promoyatis. Pendekatan esterifikasi siklik pada risedronat menghasilkan prodrug dengan berat molekul yang lebih rendah. Hanya senyawa 3,4 yang efektif melepaskan asamnya dalam tubuh mungkin melalui hidrolisis. Meskipun mekanisme aktivitas belum dikonfirmasi, senyawa 3,5 mungkin lebih stabil terhadap degradasi. Pemberian prodrug 3,4 pada tikus meningkatkan penyerapan gastrointestinal bifosfonat dibandingkan dengan dosis risedronat langsung yang setara. Asiloximetil or aloxicarbonyloximetil promoyatis.
Esterifikasi bifosfonat menjadi prodrug dengan gugus pelindung seperti POM dan POC memungkinkan pelepasan senyawa aktif melalui hidrolisis esterase karboksil dengan potensi efek samping beracun seperti formaldehida. Beberapa contoh aplikasi klinis termasuk adefovir dipivoxil dan tenofovir disoproxil fumarat. Pengujian menunjukkan bahwa esetripom dari clodronat menjadi prodrug yang stabil dalam larutan air dan melepaskan obat secara cepat melalui enzim hati. Esterifikasi POM-POC secara dramatis meningkatkan aktivitas antikanker sel bifosfonat dalam studi in vitro dan juga meningkatkan aktivitas penghambatan pertumbuhan pada berbagai jenis sel kanker. Hasil promoy ATS, proses pembuatan produk bifosfonat tidak hanya melibatkan esterifikasi, tetapi juga metode lain seperti penggunaan clodronat dianhidrida 52. Meskipun kurang larut daripada clodronat dalam air, senyawa ini tetap stabil dalam buffer fosfat pH 7,4. Dalam uji terhadap clodronat anhidrida ditemukan dimer siklik clodronat 53 yang dapat berperan sebagai produk mandiri stabil dalam larutan air dan plasma manusia. Nitrobenzil with halobutilamin promoites. Penghilangan progrup dalam produk dengan beberapa unit penyembunyi mengikuti pola pelepasan yang teratur. Fenomena ini diamati pada contoh seperti dipro NDPS dan ester POM dari clodronat disebabkan oleh pembukaan bertahap muatan negatif tambahan dalam molekul selama penghilangan progrup. Meyers dan timnya mengembangkan produk bifosfonat baru yang diaktifkan secara efisien, di mana tiap fosfonat dilindungi oleh halobutilamina dan gugus nitrobenzil. Pengobatan dengan produk menggantikan konsentrasi senyawa induk intraseluler yang lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi bifosfonat bebas menunjukkan efikasi yang lebih baik dalam menghambat pertumbuhan sel. Studi selanjutnya menunjukkan bahwa produk clodronat juga lebih efektif dalam menghambat pertumbuhan sel kanker paru-paru dan melanoma, serta menurunkan pertumbuhan tumor pada model tikus seismograf. Comparison with monophosphonate products. Produk monophosphonate seringkali berfokus pada produk yang disetujui secara klinis atau yang sedang dalam uji klinis. Misalnya, produk analog nukleotida yang disetujui secara klinis. Adefovir dipivoxil 61 dan tenofovir disoproxil fumarat 62 masing-masing menggunakan promo POM dan POC untuk menutupi fosfonat. Keduanya digunakan untuk mengobati hepatitis B, tetapi 61 atau nama dagang Preveon dan Hepsera itu digunakan dengan dosis 10 mg per hari. Sedangkan untuk yang 62, nama mereknya itu Viread, itu dosisnya adalah 245 mg per hari. Produk fosforamidat seperti EIDX184 menggunakan kelompok SATE untuk deproteksi awal dan protidet seperti sofosbuvir, tenofovir alafenamid, dan remdesivir telah menjadi pilihan utama dalam pengembangan obat analog nukleotida. Meskipun sebagian besar obat analog nukleotida yang masuk uji klinis didasarkan pada fosforamida, mekanisme deproteksi produk ini telah terbukti efektif dalam menghasilkan senyawa aktif di dalam sel. Protidet menawarkan pendekatan yang inovatif dengan menggunakan ester amino dan gugus fenoksik sebagai substituen fosforil yang telah terbukti berhasil dalam pengobatan infeksi virus dan kanker. Kesimpulannya, pengembangan obat pirofosfat dan bifosfonat menjadi tantangan karena labilitas ikatan fosfat anhidrida yang menghambat desain senyawa yang efisien. Meskipun beberapa produk fosfonat berhasil, masih ada banyak tantangan terkait stabilitas, toksisitas, dan spesifisitas sel. Penggunaan produk tripartit seperti Dipro terbukti lebih berhasil dalam deproteksi. Namun masih ada kekhawatiran terkait toksisitas produk samping dari linker yang perlu diatasi sebelum menjadi kandidat obat yang menarik. Selain itu, sulit untuk mengembangkan ligand buatan yang dapat bersaing dengan pirofosfat untuk mengikat makromolekul. Meskipun fokus pada strategi produk, ada pendekatan lain yang dapat dieksplorasi seperti penggantian gugus pirofosfat dengan biososter atau penggunaan gugus pengikat logam. Ini menunjukkan bahwa berbagai strategi diperlukan untuk mencapai tujuan pengembangan obat itu. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.